Halo semuanya, yuk kita bedah materi kali ini dengan mengikuti sebuah perjalanan yang mungkin terasa sangat familiar buat Anda. Kita akan ngomongin soal perjalanan seorang kreator dari yang awalnya frustrasi berat sampai akhirnya sukses viral. Di era sekarang, di mana semua orang pada rebutan perhatian, paham cara kerja konten berdurasi pendek itu udah bukan lagi pilihan, tapi benar-benar kebutuhan mutlak kan? Nah, hari ini kita bakal pakai ceritanya seorang kreator bernama Alex buat ngebongkar rahasia gimana sih mengubah konten yang tadinya cuma di-scroll lewat aja jadi konten yang wajib banget ditonton. Kita mulai dari realitas paling kejam di media sosial modern saat ini. 3 detik. Ya, Anda nggak salah dengar. Cuma 3 detik. Anda cuma punya waktu sesingkat itu buat narik perhatian audiens sebelum ibu jari mereka tanpa ampun nge-scroll ngelewatin karya Anda. Kedengarannya emang brutal banget ya, tapi ya inilah aturan mainnya sekarang. Kalau Anda gagal manfaatin 3 detik pertama ini, video Anda seakan-akan nggak pernah ada di timeline mereka. Oke, kita masuk ke bagian pertama, kreator yang kesulitan dan gimana mereka menghadapi kebuntuan konten. Dulu tuh Alex sering banget ngabisin waktu berjam-jam buat riset, syuting, sampai ngedit video. Pas di-upload, views-nya mentok di angka 1 digit. Nyesek banget kan? Usut punya usut, ternyata dia masih pakai cara lama. Intronya lambat kayak, "Halo guys, balik lagi di channel aku." Terus narasinya bertele-tele, dan nggak ada tag karir atau caption sama sekali. Terus gimana cara dia bangkit? Dia beralih ke strategi baru. Fokus utamanya pindah ke hook yang super tajam, ngasih banyak isyarat visual yang menarik mata, dan editing yang bener-bener padat. Nggak ada tuh ceritanya 1 detik pun kebuang percuma. Intinya, berani ngebuang durasi yang nggak penting itu adalah kunci utamanya. Lanjut ke bagian kedua, menguasai hook pembuka buat memenangkan ekonomi perhatian. Jadi gini, sepenting apa sih hook itu? Boleh dibilang kalau hook Anda lemah, sisa konten yang udah susah-susah Anda bikin itu bakal jadi percuma. Kenapa? Ya karena nggak ada orang yang bertahan buat nonton sampai habis. Secara definisi, hook adalah 3-5 detik pertama yang memang sengaja dirancang buat langsung ngentiin kebiasaan scrolling pengguna dan langsung merebut perhatian mereka detik itu juga. Bentuknya bisa macam-macam loh, bisa pernyataan yang bikin kaget, pertanyaan yang memicu rasa penasaran, atau bahkan elemen visual tak terduga yang langsung nongol di detik pertama. Nah, biar lebih kebayang, coba kita bedah anatomi dari video sukses pertamanya Alex yang jadi semacam cetak biru alias blueprintnya dia nih. Buat sebuah video berdurasi 60 detik, pembagiannya kayak gini. 3 detik pertama mutlak cuma buat hook, di mana Alex langsung ngelempar pertanyaan yang berani. Terus, dari detik ketiga sampai ke-45 barulah masuk ke isi konten. Di sini dia nyajiin fakta-fakta yang cepat dan didukung sama tag karir yang dinamis. Nah, sisa 15 detiknya buat apa? Buat ditutup dengan ajakan bertindak atau CTA yang super jelas. Pola ini tuh teruji banget, gampang diulang, dan pastinya sangat efektif. Masuk ke bagian ketiga, bercerita dalam 60 detik, menyusun narasi mikro. Hook yang mantap emang berhasil narik penonton buat masuk ruangan, tapi tugas kita belum selesai. Kita harus bikin mereka betah di sana. Gimana cara Alex melakukan ini? Dia bawa audiensnya lewat perjalanan super kilat dengan 3 langkah ini. Pertama, perkenalin masalah yang relevan banget, sesuatu yang bikin penonton refleks ngebatin, wah ini gua banget nih. Kedua, kasih mereka solusi yang sama sekali nggak mereka sangka-sangka. Dan yang ketiga, langsung tunjukin hasil akhirnya dengan cepat tanpa ditunda-tunda lagi. Gak usah kebanyakan basa-basi, inilah mesin sesungguhnya buat manjain retensi penonton. Ada satu poin krusial dari materi kita nih. Dalam video pendek, kejelasan dan tempo selalu mengalahkan kecerdasan yang berlebihan. Alex tuh ngebuktiin banget kebenaran kutipan ini. Kesuksesan dia bukan karena pakai kamera level Hollywood atau budget selangit, tapi murni karena dia bisa ngasih nilai atau value yang jelas dan gampang banget dicerna audiens. Sering kan kita nemu kreator yang nyoba tampil terlalu puitis atau metaforis. Jatuhnya malah bikin bingung. Ingat loh, penonton Anda itu mungkin lagi ngantri kopi atau lagi nungguin ojek, jadi sampaikan pesan Anda sejelas mungkin dan secepat mungkin. Sekarang, mari kita bahas bagian keempat, menunggangi gelombang algoritma. Intinya sih, kita harus kerjasama bareng platform, bukan malah melawannya. Banyak banget kreator di luar sana yang ngira kalau algoritma itu semacam musuh yang sengaja nyembunyiin konten mereka. Padahal, faktanya nggak gitu sama sekali loh. Algoritma itu cuma peduli sama satu hal. Gimana caranya biar pengguna betah berlama-lama di aplikasi mereka? Coba kita lihat prioritasnya. Setengah dari fokus mereka, alias 50%-nya, murni tentang retensi penonton. Makanya, hook tajam dan tag karir yang bikin orang melek terus itu senjatanya Alex yang paling ampuh. Menyusul setelah itu ada keterlibatan dan share di angka 30%, lalu penonton yang muter ulang video di 20%. Poinnya sederhana, kalau Anda fokus bikin orang nonton video Anda sampai habis, algoritma bakal dengan senang hati kerja buat Anda.
Nah, ini dia bukti nyatanya kalau konsisten pakai strategi yang benar itu bakal ada hasilnya. Lihat deh bulan pertama Alex, tayangannya benar-benar rendah dan mandek. Pasti frustrasi banget kan rasanya. Tapi masuk ke bulan kedua, setelah dia disiplin nerapin hook 3 detik dan struktur narasi mikro tadi, kelihatan banget ada lonjakan yang signifikan. Dan puncaknya di bulan ketiga, boom, terjadi pertumbuhan viral yang eksponensial. Ini ngebuktiin banget kalau sukses di ranah video pendek itu bukan cuma soal hoki, tapi soal konsistensi ngejalanin sistem yang tepat. Tibalah kita di bagian kelima, sekaligus bagian yang paling penting buat Anda. Kesuksesan video pendek Anda, gimana menerapkan cetak biru ini ke konten Anda. Mari kita tarik kesimpulan dari perjalanan Alex tadi dan ubah jadi strategi yang bisa langsung Anda pakai. Biar metrik Anda ikutan melesat, ini aturan main yang harus Anda ikutin. Pertama, kuasai betul-betul hook 3 detik tanpa kompromi. Kedua, selalu sempatkan bikin takarir dan isyarat visual, karena faktanya banyak banget orang yang nonton video sambil nge-mute suaranya. Ketiga, usahakan editing Anda itu super padat dan temponya asik. Keempat, susun narasi mikro dengan pola masalah, solusi, dan hasil. Terakhir yang kelima, jangan pernah biarin penonton pergi gitu aja setelah nonton. Selalu kunci dengan CTA atau ajakan bertindak yang kuat. Nah, sekarang Anda udah tahu nih rahasia di balik sains retensi penonton, gimana struktur hook yang nggak ada matinya, dan apa yang sebenarnya dicari sama algoritma. Ilmunya udah dikasih, petanya udah dibentangin. Jadi, pertanyaannya tinggal satu nih. Akan seperti apa 60 detik Anda berikutnya? Terima kasih banyak udah dengerin bedah materi kita kali ini. Sampai jumpa lagi dan selamat berkreasi!